Oke. 09 Mas Diva udah ada, sama Nenok oke ada, 71 Bu Angki ada, sama Rian sudah ada, 72 kayaknya Wafi ada, sama Adi ya. Adi mana ya? Belum pulang sholat Kak? Wafi? Weekly meeting, Kak. Oh, weekly meeting ya. Oke. Oh, IPDS ya. Oh ya sudah. Ya, ini juga sama ya. Fatma juga lagi weekly meeting ya. Semua weekly meeting ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, ini bentar ya. Ya, jadi untuk sesi terakhir ya, untuk dari data sendiri ini terkait lanjutan yang kemarin, pemeriksaan kan kemarin udah sampai modul 10 tuh. Nah, sekarang kita lanjut di modul 11. Apa sih yang teman-teman harus perhatikan ya dalam hal ini, baik PPL maupun PML-nya di modul 11 ini kayak nge-reminder lagi ya. Jadi untuk jenis instansi itu harus sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contohnya ini, misalnya ASN kan wajarnya itu kan kode satu pasti ya, guru, perawat itu di pemerintahan ya. Nah, terus karyawan, toko atau pabrik ya, berarti di kode 5. Petani nelayan itu kode 6, pedagang kecil UMKM itu kode 7 ya. ART tukang kebun babysitter itu di kode 9. Nah, ini secara jenis kode KBLI-nya ya teman-teman ya. Jadi jika ART bekerja di lapangan administrasi pemerintahan ya, itu di kategori P ya harusnya ya. Dan atau badan lembaga usaha pemerintah. Nah, ini benar ya administrasi pemerintahan. Oh ya, P itu pendidikan ya. Ya. Nah, ini instansi lembaganya itu berarti adalah harus pemerintah. Jelas jelas ya teman-teman ya. Ini jika ART bekerja pada jenis pekerjaan kayak pengawas bea cukai dan perbatasan, petugas pajak, retribusi pemerintah, nah dan lain-lain ya ini, maka instansinya itu adalah pemerintah juga. Oke ya. Nah, ini juga apa ya, KBLI dan KBJI ini teman-teman sering sekali banyak temuan untuk di anomali ya, karena teman-teman bisa jadi memang udah sesuai KBLI KBJI-nya, tapi banyak juga sering ditemukan keliru dalam pemberian atau pengkodean KBLI dan KBJI-nya. Maka dari itu disitulah salah anomalinya gitu teman-teman. Sebenarnya isian datanya tuh udah benar, cuma salah kode KBJI KBLI-nya itu yang membuat jadi itu nggak konsisten gitu teman-teman. Jadi yang diperbaiki ya KBLI sama KBJI-nya gitu. Tapi kalau memang sudah sesuai KBLI KBJI-nya ya bisa jadi memang isiannya yang nggak konsisten. Itu aja sih bermain di situ teman-teman. Kalau anomali kan pasti teman-teman udah sering juga ya periksa ya. Kesalahannya kan tentu seperti itu. Nah, kita lihat ini jika pembantu, sopir, atau tukang kebun ya, maka jenis instansinya itu harus rumah tangga ya, seharusnya rumah tangga atau kode 9. Nah, bila pekerjaan bersifat informal dalam hal ini seperti pedagang keliling, tukang parkir, tukang bakso, ini nggak wajar kalau memang instansinya satu, misalnya di pemerintahan, kayak gitu ya, nggak wajar tah. Nah, cek lagi hal yang tidak wajar, pekerjaan yang jelas dengan nama perusahaan swasta, tetapi dipilih kode pemerintah. Ini ya, ART rumah tangga memilih kode perusahaan, usaha perorangan, tapi memilih PT atau BUMN. Kayak Nah, jika nomor ini ya 10.5-nya itu kode 235, maka instansi atau lembaga atau institusi tempat kerja itu tidak boleh terisi opsi pemerintah atau negeri, BUMD atau BUMN, lembaga internasional, MJU, instansinya itu 1, 2, 3 ya. Wajar bila status pekerjaan pekerja atau magang atau praktik kerja dibayar ya. Oke ya, teman-teman ini. Nah, cek konsistensi juga antara instansi ya, lembaga tempat kerja, misalnya pemerintah, misalnya lembaga internasional, tidak wajar jika total orangnya. Nah, sekarang kita lihat dari jumlah orang yang bekerja di tempat kerja hanya satu orang. Mungkin nggak teman-teman ada nggak kantor pemerintahan yang cuma satu orang? Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, serendah-rendahnya yang setahu beta ya, kayak di Bursa Efek nih, Bursa Efek eh, Indonesia ya di BI di Maluku ini kantor perwakilannya itu 3 orang. Jadi, kalau satu orang sih kayaknya enggak ya. Oke. Nah, yang dicek kewajarannya usaha perorangan biasanya 1, 2 atau 3, 4. Toko kecil atau warung 1 sampai 4 atau 5 sampai 9. Ya.
Perusahaan atau pabrik atau kantor biasanya 10 plus ya atau 50 plus. Iyalah kalau misal PT kayak gitu kan dari jumlah tenaga kerjanya juga pasti eh, banyak ya, masuk yang ya di atas 20 harusnya ya. Nah, lembaga pemerintah hampir selalu ya, itu lebih dari 10 orang kalau lembaga pemerintah ya. Ya kayak di kantor desa mungkin enggak ada ya, enggak selalu ya. Nah, di kantor desa misalnya paling ada juga yang berapa, 6 orang, 7 orang ya kalau di teman-teman punya wilayah ya. Nah, terus konsistensi yang diperiksa itu apa saja teman-teman ini ya. Jika usaha perorangan ya, itu tidak wajar kalau memang jumlahnya itu 50 plus. Ya, harusnya itu bukan usaha perorangan, itu masuk ke kategori perusahaan atau pabrik gitu ya. Terus PNS di sekolah besar memiliki jumlah pekerja 1 sampai 2 orang. Usaha rumah kecil diberi jumlah pekerja 50 nggak wajar ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti sebenarnya kalau misalnya nanti diperbaiki, ya kesalahan kode instansinya yang dipilih gitu teman-teman. Nah kalau memang jumlah tenaga kerjanya kayaknya nggak mungkin salah ya, peluangnya kecil gitu kalau misalnya direntang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah yang kemungkinan salahnya berarti nanti pengkodean kalau pemeriksaan ya, misalnya PPL-nya silep sedikit gitu ya karena capek gitu, salah ngeklik gitu. Nah, maka dari itu nanti yang kemungkinan harus diperiksa itu yang diperbaiki adalah kodenya, kode dari instansinya. Kita lanjut ya untuk tempat kerja ini nomor 2.9, 9 atau 10 ya, maka 11.3-nya itu berkode 3. Jadi maksudnya apa, ini pembantu rumah tangga, sopir kebun harus terisi kode 3 ya, bekerja di rumah majikan atau pemberi kerja. Nah, kita lihat lagi ya, misalnya 11.1-nya itu satu, maka isian 11.3-nya tidak boleh berkode 3. Oke ya. Berarti kan jika responden mempunyai pekerjaan dengan sifat berpindah-pindah ya, tempat bekerjanya adalah lokasi kantor tetap atau pangkalan atau sejenisnya tersebut ya. Kalau misal dia berpindah-pindah gitu. Dia ada mangkal nggak? Kalau mangkal ya berarti pangkalannya gitu kan. Ini ingetin lagi lah yang sebelumnya ya. Nah, jika responden bekerja di bidang pertanian, maka 11.3-nya tidak boleh terisi kode satu di rumah sendiri ya. Nah, kalau pertanian itu berarti dia ya di pekarangan rumah itu ya tetap dikategorikan lokasinya itu di 04 ya, di lokasi pertanian mengacu pada kandang. Contohnya itu ya punya kandang sapi di area pekarangan rumah atau misalnya dia nanam kasbi di area pekarangan rumah kayak gitu, tetap masuknya di lokasi pertanian. Gitu. Oke, jika nomor urut ART sama dengan nomor urut ART pemberi informasi, maka pertanyaan ini tidak boleh terisi tidak tahu. Nah, yang dicek itu kewajaran jenis lokasi harus cocok dengan jenis pekerjaan. Nah, ini petani atau nelayan itu kode 4 ya, pedagang di pasar kode 5, 6 ya. Ojek online 7 atau 8 tergantung pola kerjanya ya. ART itu 03, rumah majikan, penjahit di rumah ya, di 01. Oke. Next ya, ini untuk pekerjaan utama ya. Nah, masih lanjut ya. Tempat kerja ini konsistensi apa yang harus kita cek ya. Nah, bila jenis pekerjaan pertanian tidak wajar bila lokasi kerjanya 01 rumah sendiri ya, tadi udah ya. Pekerjaan kantor HRD misalnya tidak wajar kalau misalnya di 07 jalan. Sopir atau kurir harus punya lokasi pangkalan atau kantor atau terminal ya. Nah, berarti kode 5 atau 0708 ya, PNS tidak wajar bekerja di pasar tanpa bangunan, nelayan tidak wajar di rumah sendiri, pedagang kaki lima itu tidak wajar memilih sentra usaha dalam bangunan ya. Karena juga kaki lima pasti di jalan ya. Terus ojek online tidak wajar memilih rumah sendiri sebagai tempat kerja. Oke ya. 11.4 itu ditambahkan kode 5 tidak relevan ya. Sehari-hari tinggal di tempat lain tetapi menurut konsep kependudukan dianggap tinggal di rumah tangga ini. Nah, terdapat penambahan filter di 11.11 ya agar tidak ditanyakan untuk mereka yang menjawab 11.4 sama dengan 4 atau 5. Hanya ditanyakan jika 11.4-nya satu. Nah, kita lihat lagi ini untuk 11.6 ya. Nah, apa yang perlu dicek ya sama 11.7 ini provinsi dan kabupaten ya. Tempat kerjanya itu dicek lagi teman-teman relasi komuter dari kabupaten kota asal atau tempat tinggal yang jarak tempuh dan waktu tempuhnya masih memungkinkan untuk pulang pergi dalam 1 hari. Nah, berarti di sini ya yang perlu diperhatikan teman-teman SBB mungkinnya bisa jadi ada yang komuter juga ya. Di SBB, di Ambon itu pasti ada kasusnya. Kalau yang di daerah-daerah ini banyak lah yang di Maluku Tengah yang di daerah Suli tinggalnya kerjanya di eh, atau misalnya rumahnya kebalikannya ya, rumahnya di Suli misalnya atau rumahnya di apa di kota Ambon ya, tapi dia ininya di Maluku Tengah. Pokoknya Maluku Tengah sama Ambon tuh banyak lah peluangnya teman-teman ya untuk komuter ini. Terus Kabupaten Mara pasti sama Tual ya. Ya sisanya mungkin SBT bisa jadi ya sama Maluku Tengah ya. Nah yang Kobi Sontak mungkin ya kayak gitu ya atau Maluku Tengahnya juga ya.
Tapi kalau misal kayak KKT itu kayaknya nggak mungkin ya. Ada komuter, terus MBD juga enggak, apalagi ARU juga enggak ya. Oke, itu ya. Nah, sama juga ya, negara juga, moda juga sama. Kalau misal moda ini cek kewajaran jarak ke lokasi kegiatan. Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah kan yang pertanyaan itu hanya sekali jalan ya, sekali jalan bukan bolak-balik gitu. Itu yang nanti dipertegas ke eh, petugas ya. Nah, ini bedakan jika pengemudi ojek atau taksi online berangkat dengan motor atau mobil milik sendiri yang dijadikan transportasi online, maka mobil pribadi itu ya dan sepeda motor juga ya atau sepeda motornya ya. Jika pengemudi ojek berangkat dengan motor atau milik orang lain yang dijadikan transportasi online adalah yang lainnya F ya. Bedakan jika pengemudi transportasi umum berangkat dengan kendaraan milik sendiri yang dijadikan transportasi umum pada moda ya MJU moda A-nya itu ya atau MJU moda B-nya itu ya atau MJU moda C-nya itu ya. Jika pengemudi transportasi umum berangkat dengan kendaraan milik orang lain maka yang dijadikan transportasi umum itu adalah MJU moda F ya. Ya. 11.10 juga sama ya ini ya. Pastikan yang ditulis pada lainnya bukan merupakan jawaban ini yang udah diulang-ulang ya. 11.11 juga cek kembali jika waktu pulang lebih lama, jauh lebih lama atau lebih cepat dari waktu pergi. Ya biasanya kan selisihnya walaupun macet misalnya kalau pulangnya kan misalnya macet perginya lancar gitu ya. Tapi ya paling selisihnya 5 menit atau 10 menit kayak gitu ya. Kecuali di kota-kota besar ya. Misalnya yang paling ini apa di Ambon ya. Kalau di tempat teman di daerah lain kayaknya kan lancar-lancar aja nggak ada macet ya. Ya. Itu pun di Ambon juga macet paling berapa sih? Selisihnya 5 sampai 10 menit aja sampai 15 menit ya. Enggak lah kalau pulang ya. Kalau pulang dari yang biasanya Citra kan lumayan lama ya di daerah situ macet terus ya sampai Batu Merah ya. Ya maksudnya yang wajar lah maksudnya berangkatnya 10 menit tapi pulang 200 menit kan nggak mungkin ya. Paling lama tuh ya selisih paling lama 15 menitan ya. Ini pekerjaan utama masih ya kita lihat masa kerja modul 12 apa yang kita harus perhatikan teman-teman ya. Jadi cek ini kewajaran umur saat mulai bekerja. Nah, selisih tahun sekarang dikurangi tahun mulai bekerja harus lebih dari penghitungan umur dikurangi 5 tahun ya. Minimal mulai bekerja itu di usia 5 tahun. Oke ya. Usia mulai bekerja kurang dari 10 tahun perlu dicek terutama untuk pekerjaan non pertanian. Kalau pertanian oke lah, misalnya dia bantu-bantu orang tuanya kayak gitu ya, di ke kebun kayak gitu. Terus atau pertanian ya perlu dicek juga sih kalau misal dia pekerja keluarga misalnya bantu jaga warung ya masih mungkin-mungkin aja gitu tapi di umur 10 tahun ya dia mikir-mikir juga dia bisa ngitung atau belum gitu kan untuk kembalian dan lain-lain tapi kalau misal Chinese sih banyak ya kalau misal kayak di Maluku Tenggara ya kayak Kensaro kayak gitu kan air minum tuh air isi ulang kan dijaganya itu sama anak kecil ya tahu itu 10 tahun atau enggak ya sekitaran 10 tahun itu ya dia udah bisa bertransaksi udah bisa mengambil kembalian dan lain-lain. Oke ya, terus usia mulai bekerja 10 sampai 14 tahun masih mungkin untuk pekerjaan membantu usaha keluarga. Oke, yang sangat sederhana tadi itu ya. Pertanian keluarga, pekerjaan informal yang sangat ringan. Terus usia mulai bekerja lebih dari 80 tahun atau sangat tua sekali perlu pengecekan apakah benar masih memulai pekerjaan baru. Nah, harusnya kan udah 80 tahun ya pekerjaannya ya bukan yang baru ya, tapi memang udah dia lakukan misalnya pergi ke kebun gitu ya. Oke, 12.1 ini yang dicek itu kewajaran bulan dan tahun ya. Bulan dan tahun tidak boleh tidak tahu ya, harus ada perkiraan ya. Tahun jauh sebelum tahun lahir tidak mungkin ya. Tahun tidak boleh lebih kecil dari tahun lahir responden. Nah, tahun tidak boleh lebih besar dari tahun survei berjalan 2026 ya. Bulan dan tahun mulai bekerja tidak boleh melebihi Agustus 2026. Ya. Kewajaran terkait jenis pekerjaan kita lihat ya teman-teman ya. Ini PNS itu tahun mulai harus sesuai tahun CPNS-nya ya, bukan tahun PNS-nya. Jelas ya yang kemarin ya dimulai dari CPNS-nya. Petani atau kebun hortikultura tanaman pangan walaupun ganti komoditas dianggap masih pekerjaan yang sama ya. Jadi tahun mulainya itu dimulai dari dia komoditas yang pertama kali gitu ya. Nah, terus karyawan perusahaan atau tahun mulai bekerja itu biasanya sesuai masa percobaan atau masa kontrak pertama. Konsistensi dan variabel lainnya jika pernah melaporkan pengalaman kerja sebelumnya di modul 23, nah tahun mulai bekerja harus masuk akal terhadap riwayat tersebut. Selang waktu juga sama ini ya, kita lihat wajarnya lah teman-teman ya. Lama mencari kerja atau persiapan usaha tidak boleh lebih lama dari selang waktu antara tanggal mulai mencari pekerjaan hingga bulan mulai bekerja. Nah ini jika 12.1-nya itu Desember 2005, nilai 12.2-nya itu lebih dari 12 bulan masih harus dicek apakah logis atau enggak.
Nah, nah, nilai boleh nol ya, bulan diberi catatan jika diterima kerja sangat cepat ya, dipanggil langsung, meneruskan usaha keluarga, pindah posisi dalam satu perusahaan atau lainnya. Nah, ini konsistensi dengan usaha juga ya. Jika usia respondennya itu 15 tahun dan mulai mencari kerja 36 bulan, tidak wajar karena berarti mencari kerja sejak usia 12 tahun. Nah, lama mencari pekerjaan ketika dibandingkan dengan umur mengindikasikan responden mulai mencari pekerjaan saat umur kurang dari 5 tahun. Nggak wajar. 12.3 ya MJT upah ini ya, upah gaji ya bersih pertama pada pekerjaan ini. Tanyakan apakah PPL kesulitan mendapatkan jawaban ini dari responden karena responden kesulitan mengingat. Kewajaran nominal ya, periksa kewajaran besarnya upah atau gaji bersih pertama yang diterima per bulan ya, tidak terlalu tinggi untuk gaji awal pekerja baru. Misalnya gaji awal 15 juta untuk pekerja entry level perlu dicek ya, tidak terlalu rendah, gaji awal 0 atau 10 ribu nggak wajar itu ya, kecuali pekerja menerima barang sebagai upah. Nah, ini upah teman-teman. Terima kasih ya yang udah melakukan perbaikan. Beta belum cek lagi nih. Yang teman-teman banyaknya sih bilangnya wajar ya. Ya semoga benar ya sesuai dengan kondisi ya. Kalau memang sudah wajar kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu dicek teman-teman. Jadi kalau misal kayak jangankan ini entry level, ini yang ekstrim-ekstrim ya. Yang kayak pekerja-pekerja konstruksi kan. Nah, misalnya dia gajinya kurang dari 1 juta, itu perlu dicek kembali apakah betul atau enggak. Nah, apakah dia statusnya itu salah? Harusnya dia statusnya pekerja bebas, bukan karyawan atau buruh kayak gitu. Ataupun salah di KBCI-nya. Misalnya dia posisinya sebagai apa? Di golongan profesional ya, di kelompok 2 ya, ataupun kelompok 3, misalnya nggak dengan gaji di bawah 1 juta. Nah, itu kan sedikit keliru ya, teman-teman ya. Nah, itu di situ harus dicek kembali. Makanya tadi ada yang ngusulin juga, teman-teman boleh nggak boleh diperbaiki nggak yang Sakernas Mei ya. Sakernas Mei itu yang beta minta perbaikan ya. Mungkin teman-teman yang nggak di sosial mungkin belum ini ya. Jadi beta minta pengecekan ulang ya. Karena ya memang dari pusatnya juga minta dicek ulang kembali gitu. Oke ya, ini konsistensi dengan jenis pekerjaan. Pekerja berupah di sektor formal ya, gaji awal biasanya sesuai UMR atau UMK ya. Nah, terus pekerja informal, gaji awal bisa lebih rendah tetapi harus masuk akal. Nah, rendah juga memang rendah sih teman ya. Masa di bawah 500, di bawah 1 juta kayak gitu. Gitu ya. Konsistensi dengan upah sekarang ya. Cek lagi jika gaji pertama lebih tinggi dibandingkan dengan gaji sekarang. Karena umumnya gaji pertama lebih rendah. Ya iyalah, makin lama dia bekerja kan masa nggak mengalami kenaikan gaji. Ya minimal sama deh. Kalau lebih rendah rasanya nggak mungkin ya. Ya orang masa kerja-kerja makin rendah upahnya kecuali memang bebannya berkurang ya. Dulu mungkin kita lihat paling nanti alasannya dari jam kerjanya. Dulu jam kerjanya ya 10 jam, sekarang dia berkurang jadinya cuma 5 jam aja. Berarti kan bebannya makin ringan gitu ya. Makanya gajinya lebih kecil gitu. Tapi ya itu kan rare case ya, maksudnya yang jarang sekali ya kasusnya. Konsistensi waktu ya, tahun mulai bekerja, jika mulai tahun 2016, gaji awal harus mengikuti kisaran upah waktu itu ya, bukan upah masa kini. Ya, PNS itu berarti gaji pertama ya, gaji saat saya PNS bukan saat PNS. Jelas ya? Terus dia mulai bekerjanya juga sama, dari mulai dia dihitung sebagai CPNS-nya itu. Nah, pekerja yang pindah dari part-time ke full-time itu gaji pertama adalah pekerjaan utama yang sekarang, bukan dari pekerjaan paruh waktu sebelumnya. Kita lihat modul 13 apa saja ya teman-teman, ini beta secara skimming aja ya. Intinya sama ya, diperiksanya itu konsistensi kan, kalau kewajaran ya teman-teman juga secara kita nalar ya masuk akal atau enggak sih kayak gitu kan, kita juga nggak harus menghafal semua tapi kan kita udah memahami lah, maksudnya oh ini nggak wajar sih, kok aneh banget kayak gitu ya. Nah, itu aja sih. Nah, kalau kewajaran kan ini ya. Misalnya jawaban satu nih, misalnya perjanjian kontrak itu wajar untuk PNS, P3K, karyawan, perusahaan outsourcing, BUMN, karyawan tetap atau di kontrak ya. Jawaban dua ini lisan ya, jadi wajar untuk asisten rumah tangga, pekerja informal, pekerja kecil, UMKM, pekerja rumah tangga. Ketiga itu tidak ada perjanjian ya, wajar pada pekerja bebas, pekerja lepas, buruh musiman, atau sektor informal.
Nah, ini mungkin teman-teman petugas juga kadang-kadang kan yang nggak memahami mereka apa yang mereka tanyakan. Tahu nggak sih mereka aja nggak ngerti itu wajar atau enggaknya gitu ya. Ya, memang harus banyak apa ya jam terbang dikasih tahu kasus-kasus contoh soal. Jadi nanti teman-teman ya yang paling banyak ditemui kasus di lapangan dalam hal ini di daerah masing-masing itu kemungkinan jangan salah deh. Sekarang gini aja deh di sektor mana yang paling terbesar share-nya di masing-masing kabupaten kota kan. Pasti kan di pertanian tuh. Pertanian kan hampir rata-rata semua ya. Nah, pertanian, perdagangan. Nah, kalau bisa yang di bagian situ, teman-teman kasih simulasi tuh role playing. Kalau misalnya dia pertanian sama perdagangan kayak gitu. Nah, itu gimana? Masih ada salah atau enggak gitu ya? Kasih role playing yang apa ya? Jawaban-jawabannya tuh bikin nggak masuk akal gitu. Nah, apakah mereka tetap tetap dimasukin gitu sesuai dengan jawaban responden ataukah memang di probing ulang lagi kayak gitu. Itulah teman-teman cara kita kan emang melatih ya, melatih petugas ya. Nah gini petugas baru, petugas lama juga nggak menutup kemungkinan salah juga ya. Hmm. Oke ya, ini lanjut semua ya. Ini saya nggak lihat terus itu bagaimana periode waktu kontrak juga sama ya teman-teman ya. Ini kita lihat kesesuaiannya ya, pekerja tetap atau permanen sampai pensiun ya. Maka harus punya kontrak ya. Nah ini juga kewajaran jenis kontrak dan pekerjaan. Jadi di sini harus banyak informasi, komunikasi juga diinfokan semuanya gitu ya. Sama sering-sering diingatkan gitu. Minimal kasus-kasus yang banyak terjadi di kabupaten kota tuh nggak salah kayak gitu teman-teman ya udah sesuai gitu. Kalau yang rare case ya bukan boleh salah ya, ya wajar lah misalnya salah karena memang jarang sekali kasus itu, terus memang susah buat masukin penalarannya ya itu yang masih kita wajari gitu, maklumi gitu dalam hal ini ya. Tapi kalau memang yang udah sering-sering ketemu di lapangan kan teman-teman kan bisa buka raw data tuh. Wah, buka aja di raw datanya apa yang paling sering ini muncul KBLI KBJI-nya, tarik semua. Jangan salah tuh misalnya ngedeskripsiin KBLI KBJI. Ojek itu sekarang kan kalau KBLI 2025 udah kayaknya berubah sedikit ya kodenya beta lupa ya. Ya kayaknya berubah sedikit tuh. Nah, itu berarti harus diupdate sama teman-teman ya. KBLI KBJI teman-teman bikin nggak KBLI KBJI yang sering-sering muncul di kabupaten kota? Nah, biar nggak bingung petugasnya, misalnya ojek itu apa, terus kalau tanam kasbi dan lain-lain. Nah, terus kasih soal kalau misalnya dalam setahun itu dia ada tanam kasbi, terus tanam cabai, tanam tomat. Nah, itu apa yang dicatat? Dilihat lagi konsepnya teman-teman berdasarkan waktu terlama gitu kan. Nah, tapi kan itu satu kesatuan ya sebagai usaha pertanian kan. Itu hal-hal yang seperti itu teman-teman yang sering-sering terjadi kasus di lapangan aja gitu ya. Kayak kopra pasti industri kayak gitu nggak ada yang kopra pertanian itu yang kayak gitu gitu yang udah nggak boleh salah lah teman-teman ya. Oke ya, terus ini lama kontrak juga sama ya, jadi kemarin sebenarnya udah dibahas juga di masing-masing pertanyaannya itu ya. Nah ini diingatkan kembali aja durasinya. Intinya kalau kontrak-kontrak itu kayak apa angka-angka perbatasan itu perlu dikonfirmasi ulang kalau memang kena angka-angka yang di dalam rentang ya, rentang di ujung-ujung perbatasan itu intervalnya ya. Ini ya. Nah, ini bersifat musiman ya, kewajaran ini apa kita lihat ya. Wajar untuk ini, kalau misalnya pekerjaan yang bersifat musiman kayak pertanian, panen ya. Kalau kode 2 itu wajar untuk pegawai kantor ya. Ini bisa nanti sambil dibaca juga ya teman-teman ya, karena lumayan banyak juga ya satu persatu ya, nggak beta bahas intinya kita melihat kewajaran, konsistensinya, konsisten nggak antar pertanyaan kayak gitu. Ya, walaupun ini memang ya kita aja di tingkat pegawai ya dalam hal ini Indah aja deh kalau saya juga sama Inas ya kadang-kadang juga kalau misal udah di lapangan kayak gitu ya nggak ngeh juga langsung kan kadang-kadang kalau apalagi udah kondisi lelah capek ya, maka dari itu kan perlunya pemeriksaan berjenjang gitu teman-teman ya ada dari PML yang ngikutin oh ini kenapa kayak gini ya. Nah, terus kalau misalnya PML-nya lepas juga masih ada adminnya ya. Nah, adminnya lepas juga di kabupaten kota ya kita juga di provinsi juga mengecek lagi. Nah, di provinsi juga lepas ya di pusat juga biasanya gitu kan. Jadi rentang apa ya pengecekan itu biasanya kalau di kabupaten kota mungkin lebih longgar atau apa nanti udah mengkerucut lagi dilihat lagi di provinsi lebih ketat nanti di pusat juga makin ketat lagi gitu. Terus kenapa kak nggak langsung di apa dipasang aja gitu kan ya di rule validasinya gitu ya kan nggak semua harus dipasang. Kalau dipasang semua juga jadi berat itu teman-teman ya. Nah makanya tetap harus ada pengecekan lagi. Kita juga sama di provinsi misalnya udah dari kabupaten kota
Ini udah selesai, pada saat rekon tuh kita ngerunning ulang lagi, tapi ya nggak lewat fasi ya, tapi lewat SPSS gitu, di running ulang lagi, dicek lagi kewajaran, konsistensi semua. Kalau nggak konsisten, kita perbaiki kayak gitu ya. Kayak yang ini, yang upah gaji kan. Nah, gitu. Oke ya, teman-teman ya, intinya seperti ini ya, kewajaran-kewajaran ini banyak juga ya inkonsistensinya. Silakan nanti dibaca-baca semuanya ya teman-teman ya. Kalau bisa ini kan kasih aja sih ke petugas ya. Petugas tuh biar baca-baca gitu teman-teman. Baca nih yang nggak wajar biar mereka tuh ngeh, oh kalau kayak gini tuh nggak wajar. Karena kan mereka yang nanti turun di lapangan ya. Jadi mereka ngeh gitu tahu berbagai kasusnya. Kalau misal di sini pernah mengalami cedera ini, oh nggak wajar, oh iya benar. Kalau misalnya mereka bilang, oh ya sudahlah, memang pasti kayak gitu nggak wajar. Tapi kalau memang nalarnya udah jalan ya, syukurlah. Maksudnya kita nggak terlalu susah gitu kan. Kan nggak perlu dihafal semua ya. Tapi kan sense-nya, nalarnya jalan, ya berarti kan harusnya dia ngeh gitu, oh ini nggak wajar, nggak ini. Ketika nggak wajar, apa yang harus dilakukan? Bukan berarti memaksa itu datanya diubah menjadi wajar, nggak juga. Kalau memang nggak wajar, berarti harus ada catatannya. Itu aja sih teman-teman yang kita butuhkan. Ketika udah ada catatan, semua sebenarnya aman gitu. Untuk menjelaskan ketidakwajaran tersebut ya. Gitu. Oke ya. Juga sama. Modul pekerjaan juga informal sama ya teman-teman ya. Kita ngecek dari jaminan kesehatan dan lain-lainnya. Nah ini kalau misalnya mau detail beta satu ini ya ada 92 slide teman-teman ya. Jadi intinya beta ngambil garis-garis besarnya saja ya 92 slide. Satu slide 1 menit saja 92 menit ya. Nah ini juga sama ya sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Pelanggan. Hmm. Nah ini dia ya. Diingatkan lagi teman-teman ya untuk pembukuan juga ya. Nah, ini kalau pembukaan lengkap itu wajar untuk PT, CV ya, pembukaan sederhana untuk pajak ya, wajar untuk UMK formal ya, toko kecil yang berizin ya. Sederhana non pajak itu wajar untuk usaha kecil menengah tidak mencatat untuk pajak. Catatan informal untuk pedagang kecil, usaha rumah tangga, warung. Sini gitu ya. Dia makin besar usaha atau makin dia menjadi usaha besar ya pasti harus ada laporan keuangan atau catatan keuangannya ya. Ini pekerjaan tambahan tadi sama sebenarnya, sama dengan yang pekerjaan utama ya. Kita nggak ini lagi. Bahan utama juga sama, 19 ini jam seluruh pekerjaan ya. Ini intinya kalau misal dia sementara tidak bekerja, ya berarti bisa nol ya. Itu totalnya. Nah ini total seluruhnya ya teman-teman ya. Seluruh pekerjaan ya. Jadi kalau misal dia tambahannya ada 2 pekerjaan, kan yang ditulis di tambahan utama saja ya cuma 1 pekerjaan. Tapi nanti di seluruh jam kerja itu bisa jadi total semuanya. Berarti kalau memang ada 3 pekerjaan dia, berarti tiga-tiga pekerjaan tersebut. Ya, itu aja sih. Nah, mencari pekerjaan juga sama. Ini pekerjaan kesehatan pekerja ya. Ini pengecekannya itu dengan ini penggunaan internet juga teman-teman ya. Nah ini ya. Oke. Sebenarnya banyak banget ya yang harus dicek sama si petugas itu wajar ya. Bukan membebani dengan banyaknya konsep. Jadi pertama kita teman-teman kalau bisa tuh ya bikinlah apa penegasan-penegasan ya dalam hal ini yang nggak boleh salah kan yang udah selalu diingatkan ya itu wajib benar. Ketika petugas sudah memahami itu ya barulah kita mulai lebih lagi gitu meningkatkan lagi levelnya gitu ya. Pengalaman bekerja ya kita lihat. Nah ini kayak ART mengaku sebagai apa Bintara ya atau Tamtama TNI Polri tetapi pendidikan tertingginya hanya SD. Biasanya gitu ya. Eh, Desa gitu ya aparat desa SD guru misalnya kurang dari S1 gitu-gitu ya. Yang kewajaran itu yang tertuang di anomali juga. Jadi tuh teman-teman kalau misal mau nggak banyak perbaikan anomalinya ya harusnya petugas tuh udah tahu nih, oh ini kayaknya pernyataan ini akan menjadi anomali gitu kan. Teman-teman kan udah periksa anomali ya, maksudnya udah memperbaiki anomali
dari Sakernas Februari, terus ada Sakernas Mei, terus yang bahkan November yang tahun lalu, Agustus tahun lalu juga kan ya. Nah itu udah sering kan. Ya udah kasih tahu aja kewajaran-kewajaran itu ini kalau ada catatannya ya, kalau nggak ini gitu. Jadi ingetin ke petugas. Nah ini anomali-anomali sebenarnya tertuang semua di sini teman-teman di bab kewajaran dan konsistensi ya. Ini yang kemarin ya lulus dari pendidikan tertinggi misalnya tahun mulai bekerja terlalu muda misalnya kayak kurang dari 15 gitu ya. KBJI Bintara umur saat mulai itu kurang dari 16 tahun kan minimal SMA ya masuk Bintara ya. Nah, kayak nah SMA lulus SMA aja di kisaran 17 tahun kayak gitu ya. Dia udah bekerja sebagai Bintara di 17 tahun dan di sini kurang dari 16 tahun ya. Dia mau akselerasi akselerasi berapa kali gitu ya. Oke. Ya, teman-teman itu ini modul 22 kegiatan lain juga ya, ngurus rumah tangga. 23 ini pengalaman kerja di luar negeri. Ya, ini ya kasus yang sangat jarang, tolong dikawal ya sekali lagi Bapak ingatkan ya. Nah, ini kemungkinan besar itu nggak seluruhnya ada di kabupaten kota kasus ini ya. Tuh, jadi ketika ada satu sama dengan inilah apa kasus kita kemarin di Supas itu ya, kayak kematian ibu gitu ya. Nah, itu kan kasusnya sangat jarang sekali ya. Jadi kalaupun ada juga nanti yang kemungkinan besar RSE-nya tinggi ya. Nah, maka dari itu sama. Jadi levelnya itu estimasinya tuh untuk yang ini ya, pekerja di luar negeri itu nggak di level provinsi teman-teman, tapi level nasional gitu. Karena sampelnya aja kecukupan sampelnya kasusnya itu jarang sekali ditemui ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, catatan selalu catat hasil verifikasi ya, PML wajib menuliskan catatan pemeriksaan di catatan jika menemukan nilai ekstrim tapi sudah dikonfirmasi dengan benar. Terima kasih ya. Oke, teman-teman, saya ngambil waktunya Pak Deden 5 menit ya. Oke, sorry. Pak Deden, apakah di sini sudah join? Udah Bapak Ricci. Oke, nggak apa-apa ya Pak Deden ya. Ambil 5 menit ya lah ya. Oke ya, siap. Enggak apa-apa. Oke, siap. Oke, teman-teman, kalau gitu demikian ya dari saya, mungkin dari materi ya, materi yang disampaikan selama 5 hari. Nanti materi terakhir dari Pak Deden ya. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di penutupan. Oke. Tapi dilanjutkan dulu materi Pak Deden maksudnya. Silakan Pak Deden. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Ricci. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat? Masih Kak Deden. Wih, luar biasa. Terima kasih Siva, masih semangat ya. Kita ini materi terakhir ya, berarti sebelum penutupan ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Kita langsung lanjut aja ya. Nanti, oke. Ya, kita lanjut ke fasih pemeriksaan Sakernas Agustus ya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, eh pemeriksaan Sakernas Agustus kan dilakukan oleh PML. Nah, pemeriksaannya itu juga bisa dilakukan oleh admin kabupaten kota melalui Fasi SM. Nah, pemeriksaan itu perlu dilakukan sebelum PML dan admin kabupaten kota melakukan approval ya, tentu aja. Nah, pemeriksaan juga dilakukan untuk setiap assignment atau sampel rumah tangga yang sudah disubmit oleh PPL. Karena nggak bisa kan melakukan pemeriksaan yang belum disubmit gitu ya di HP, di device-nya PML. Kecuali untuk yang blank spot ya, Bapak Ibu ya. Yang blank spot kan harus diperiksa di device PPL-nya ya. Nah, lalu pemeriksaan itu dilakukan dengan melihat kelengkapan cakupan dari jumlah rumah tangga, pemutahiran, ataupun pendataan, serta kewajaran isiannya. Apabila ditemukan rincian pertanyaan yang isinya tidak wajar, maka lakukan konfirmasi kembali ke PPL ya.
PML atau admin kabupaten kota dapat melakukan reject. Sebentar, maaf. PML atau admin kabupaten kota dapat melakukan reject atau menolak hasil kiriman data yang sudah disubmit atau approve dari petugas di level bawahnya. Pemeriksaan data. Oke. Pemeriksaan pendataan ini, tata caranya pertama, pilih survei Sakernas Agustus, pendataan, kemudian pilih periode, daftar wilayah, dan rumah tangga yang ingin diperiksa. Nah, itu tinggal di tab daftar survei, periode, daftar wilayah, daftar assignment. Nah, nanti ada daftar assignment yang sudah disubmit dan bisa diperiksa gitu ya. Lalu penggunaan fasih pendataan. Yang kedua itu setelah dibuka, PML tentu saja melakukan pengisian kode ya, kode bidang studi KBLI gitu ya. Nah, sama diperiksa isiannya. Kalau misalnya sudah tidak ada galat atau error, a- sudah nilai nol itu bisa dilakukan submit. Nah, lalu untuk melakukan approvalnya itu kita tap icon telunjuk, nanti akan muncul simbol approval. Nah, kalau di tap nanti ada pilihannya reject ataupun approve ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, itu nanti tinggal di approve. Nanti assignmentnya kalau berhasil terkirim ke server akan berubah menjadi berwarna hijau ya. Statusnya juga menjadi approved by PML gitu. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya ada pemeriksaan, misalnya pemeriksaan dari admin gitu ya, atau misalnya ada ditemukan anomali gitu ya oleh admin, nanti kan admin akan memberitahukan kepada PML. Nah, PML untuk melakukan perbaikan itu harus, kan tadi sudah di-approve tuh, harus dilakukan unapprove gitu ya, agar bisa dikembalikan. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Tadi, jadi ketika ada yang harus diperbaiki, baik oleh PML ataupun oleh PPL gitu, mau reject gitu ya, harus dilakukan unapprove dulu. Nggak bisa langsung reject. Jadi, diklik lagi, approval, nah nanti akan muncul dia unapprove gitu ya, karena kan ini kan sudah di-approve assignment-nya. Itu nanti tinggal di tab ya. Nah, nanti assignment-nya akan berubah statusnya, warnanya jadi hijau, dari hijau menjadi biru. Nah, setelah itu statusnya juga menjadi tulisannya revoked by PML ya. Nah, lalu setelah jadi biru lagi, itu tinggal lakukan approval lagi dan pilih reject ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah terreject warnanya berubah menjadi merah. Nah, ini harusnya assignmentnya terkirim ke petugas ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi cuma berapa? 10 menit ya saya bicara. Nggak nyampe ya, 10 menit. Kita lihat demonya dulu ya sebentar.
Bentar, bentar ya Bapak Ibu. Bentar ya, dia sinkronisasi assignmentnya lama. Karena dia akun PML senasional, jadi ada banyak. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu selesai sinkronisasi assignmentnya ya. Sebelum selesai ini dulu deh. Tanya jawab dulu kalau gitu. Silahkan daripada kita diam-diam nunggu ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau kayaknya udah pada jelas ya. Yang mau curhat juga kayaknya udah curhat kemarin ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada saya share screen lagi aja. Udah jelas Mas. Cuma Oh, udah. bukan bukan bertanya apa diskusi aja kali ya. Ini Oh ya, boleh boleh ah, diskusi aja. ini kan ini kan ada KBRI ya. Padahal kan SE kan ada apa Gen AI-nya. Sebenarnya bisa pakai harusnya ya. Oh iya, bener. Bisa harusnya. Cuman kan developernya beda orang. Nah, developer yang ini dia lebih strict dia. Kalau developernya SE itu kan dari pimpinan minta tambahin ini, oke mereka tambahin. Kalau yang Sakartas ini kayaknya enggak gitu. Kemarin aja minta fitur kirim draft aja. Ini nanti kalau kita rubah sekarang nanti pas lapangan nggak stabil. Ah, jawabannya kayak gitu. Developernya beda jadinya. Dia kayaknya lebih memilih nggak banyak perubahan gitu. Mungkin perbaikan bug oke, tapi kalau nambah fitur nggak mau kayaknya. Tapi katanya ditampung gitu ya. Iya ya, harusnya gen AI-nya bisa ya dipakai di sini ya. Kan sama aja pekerjaannya sama-sama aja. Nanti saya coba suarakan. Siapa tahu ini ya mau gitu ya. Sebenarnya kalau menurut teman-teman, Gen AI itu membantu atau enggak? Kan diskusi Lumayan nih, membantu, Kak. lumayan Sangat membantu membantu. ya. Oh, lumayan, sangat. Oh, berarti berguna ya. Itu ada versi web gitu ya? Versi webnya. Kalau waktu testing waktu itu ada dulu. Cuman saya nggak tahu yang versi sekarang deploy-nya nih dia ngasih yang webnya atau enggak. Kalau waktu awal-awal itu pas yang uji coba gitu ya, itu dia ada versi webnya. Nah, saya coba ini ya.
coba follow up ini usul yang bagus nih Gen AI. Kirain saya kurang membantu. Cuman iya sih cukup membantu. Cuman mungkin ada beberapa kasus yang dia bingung juga ya. Ya, saya pernah kemarin kemarin apa ya? Saya nyoba masukin apa gitu pekerjaannya. Cuman dia yang dikasihnya kodenya nggak ada yang nyambung. Nyambung sih, cuman nggak tepat gitu. Tapi kayaknya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang umum harusnya oke ya. Buat petugas juga itu membantu. I- Ada yang mau bercerita kembali? Bercerita, berdiskusi. Masih lama nih, baru 65 ya. Sabar. Masih lama soalnya nih. Ini yang pemenang fun quiz yang saya ya. Pada tahu nggak siapa yang menang? Ini nggak ini ya, nggak kepo ya. Pada diem. Nggak kepo Kak Deden. Oh, nggak kepo ya. Pada nggak kepo. Bentar ya, tunggu sebentar lagi. Masih belum. Pelatihan petugasnya kapan ya? Rata-rata ya. Saya belum tahu. Ap- di minggu depan atau 2 minggu lagi? Minggu depan mulai. Minggu depan ya mulai ya. Ini sinkronisasi lemot amat ya. Ini koneksi saya yang jelek kah?
Bapak Ibu udah ngecek fase SM belum? Udah terdaftar belum sebagai admin buat pelatihan? Ada yang belum, kalau ada yang belum terdaftar ini ya, apa PM ya. Nah, akhirnya berhasil juga. Lama banget. Lama sekali. Oke. Oke, ini ketika PML akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti bisa dilihat ini yang sudah disubmit PPL. Itu sudah warna biru ya. Nah, itu tinggal kita buka saja assignmentnya. Nah, lalu tinggal dilakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, harusnya PML-nya periksa tuh semua isiannya ya. Semua isiannya diperiksa dan diisi kodenya. Mana kode? Kode yang pertama itu yang pendidikan harusnya ya. Nah, kode bidang. Data science nih apa nih masuknya? Data science. Coba yang bisa jawab ini masuknya apa? Kode bidang studi jurusan pendidikannya. Kalau nggak ada yang volunteer, saya tanya. Ini nggak ada yang mau jawab ya. Nggak ada yang mau jawab. Kalau gitu saya tanya siapa ya? Oh ini Iva. Iva ini kodenya apa harusnya? Kalau pendidikannya bidang studinya data science. Kode bidang studinya apa? Iva, apakah suara saya terdengar atau lagi mikir? Terdengar Kak, bentar ya Kak. Tadi sambil nyimak weekly meeting SE soalnya. Oh, oke. Bentar Kak. Siap. Oke. Kalau gitu kita jangan Iva dulu deh. Ganti dulu deh. Siapa ya? Ridwan, silahkan. Informatika, Kak. Informatika. Data ya? Sebentar. Waduh. Kode pendidik.
SAE D4 ya Kak? Ini dia, oh ini karena Rian kemarin ngarangnya di S3 ini. Oh, Oke, kita isi yang mendekati aja. S Eh, yang S3. yang Kalau yang mendekati aja, Ridwan. S3 itu berarti oh, ilmu komputer atau informatika 120 ada nggak Kak? 120 ya. Komputer ini aja ya, Oh, komputer komputer aja. iya. Heeh. Oke, terima kasih. Terus kita yang harus dikodein lagi adalah pekerjaan ya. Kode KBLI-nya siapa ya? Wafi? Ini kode KBLI-nya apa harusnya diisinya? Iya Kak, maaf Kak, lagi ada pertemuan dengan Gas SE. Oh, lagi ada pertemuan. Iya, Dengar nggak ramai Kak di pertanyaannya? sini. Kode KBLI. Maaf Kak, bisa scroll ke atas pekerjaannya tadi apa? Dosen mata Oh, kuliah ya. dosen. Sebentar Kak ya, cari. Iya, oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sama kode Oke, KBJI-nya ya. kita Oh iya. jadi teman-teman diundang ke sini ini untuk memperhatikan salah satu aspek yang penting dalam pendataan SE 2020. Ini Kak, kalau yang KBLI-nya itu Jadi kalau Pendidikan Tinggi Umum Pemerintah 85401. jadi kalau saya mau cepat selesai saja, tapi Nah, sebentar ya Kak, KBJ-nya. atau juga mau data yang akan menghasilkan ini berkualitas. Jadinya harus dicek Itu tadi dosen apa Kak? anomali. Kak, Nah, anomali itu apa? dosen mata Anomali kuliah. itu adalah suatu ketidakwajaran. Jadi belum tentu salah, tapi secara sistem itu mendeteksi ketidakwajaran. Nah, teman-teman yang nanti dilakukan oleh teman-teman apa? Yaitu mengecek dulu. Anggap dia Karena ngajar di universitas teman-teman negeri kan deh. yang turun di lapangan nih, teman-teman yang mendata. Jadi teman-teman yang harusnya tahu apakah ini sudah sesuai atau oh salah input atau salah apa. Dia masuk dosen ilmu komputer enggak Kak? Nah, Boleh. 2310. itu makanya cek Ya ini masuk. ini sudah ada muncul Oke, sekitar terima kasih. anomali sekitar Ya, maaf ya Kak. 160. Nggak apa-apa. Kita mengerti semua orang ini perhatiannya dan pekerjaannya nggak cuma satu ya. Banyak yang harus dilakukan ya. Jadi nggak apa-apa. Tuh di ini dia ngeblok ini di emulator. Oke, masih ada kode KBLI yang harus diisi. Oh, dia ada pekerjaan yang kedua. Siapa ya yang mau ditanya ya? Hmm, ini ada yang nggak pakai nama ini. Tapi kemarin udah ditanya jadi ya udah deh. Siapa? Hmm, yang kemarin belum. Andre. Andre silahkan Andre. Andri atau Andri, Kak? Andre. Ini kemarin itu dia pekerjaan tambahannya itu ada streamer game di YouTube ya. Nah, kode KBLI-nya apa? Oke, Kak, coba kita cek dulu. KBLI ya. YouTuber apa tadi? YouTuber tadi ya, Kak? Iya, streamer YouTube nih dia, nge-stream game dia.
Ya Kak, dia masuk Berapa kodenya? 60203 bisa itu kayaknya Kak. 60203. Oke. Yang lain setuju atau ada pendapat lain? Yang di kasus batas kemarin ada ini yang gamer kalau Iya, di streaming batas batas dia cuma bilang masuk kategori J aja. Emang J di sini cuman ini streaming. Gimana? Oh, iya ada. Bentar ya, Kak. Ya, berarti dia ini tadi streamer gamer pendapatannya dari streamer itu kan ya, Kak? Iya, Itu dari streaming. Hmm. ya sorry Kak, itu di 59112 bisa Kak. Kalau misalnya dari batas batas yang kemarin. Oh, oke. Karena dia ibaratnya memproduksi hiburannya dalam bentuk video gitu ya. Iya, Oke, kode KBJI-nya sekarang. KBJI-nya mana ya KBJI-nya? Ada yang bisa bantu yang lain? Yuda, coba Yuda bantu. KBJI-nya apa? Sebentar Kak, coba. Nah, yang lain juga cari nih. Siapa tahu saya tanya. Ganti nih. Sambil Yuda sama Andre cari KBJI-nya. Kalau teman-teman ini lebih setuju KBLI-nya ini 59112 atau masuk ke dia itu masukin ke aktivitas seni pertunjukan. Lebih dekat ke yang mana? Antara ini 59112 atau 90200. Streamer gaming ya Kak? Iya, Kok saya lebih milih 2166 ya Kak BCI-nya ya Kak? 2166. 2166. Perancang grafis dan multimedia. Nah, membingungkan juga ya. Parici ada di sini nggak? Kayak kita butuh pilihan bantuan. Parici, apakah standby? Kayaknya nggak Pak Deden, standby. Oh, bagaimana Pak ada. Deden? Nah, kita perlu bantuan dari Bapak Inas yang lebih paham tentang KBLI KBJI. Ini kasusnya dia itu adalah streamer game ya. Dia nge-stream game di YouTube gitu. Jadi penghasilnya kan dapat dari AdSense YouTube-nya gitu kan. Dari donate-nya gitu. Nah, ini dia KBLI dan KBJI-nya apa Pak Ricci? Ini kayaknya makin bingung lah. Banyak yang saya juga bingung nih. Iya, bentar ya. Dia deskripsinya sebentar Pak Deden, tadi kurang jelas suaranya. Berarti dia pekerjaannya apa, coba dilihat di 10 titik. Ini tambahan atau apa tambahan ya? Tambahan, Oh, game tambahan. streamer ya. Mm. Game streamer online di YouTube ya. Komoditasnya ini bergerak. Oke. Bentar, bentar.
Hmm, dia KBLI-nya itu masuk ke bentar-bentar. Oke. Nah, ini berarti kasusnya lumayan ya. Kemarin ada Kalau kok di 2659 kayaknya bisa masuk ya, Kak? berapa? 2659. Itu KBJI-nya ya, berarti ya. Kalau KBLI-nya Iya. oke kak? Kalau KBLI-nya ini tadi ada 59112 atau 9200 Kosong dua. 90200 90200. Iya. Jadi di sini juga 902. Karena kan yang influencer yang itu kan sekarang masuknya di 90200. Tapi ini Iya. tapi ini kan dia sebenarnya bukan influencer ya. Cuma semi influencer lah ya. Nah, karena dia spesifik dia kontennya streaming gitu kan. Streamer di YouTube. Tapi apakah streamer di YouTube itu dianggap influencer atau bukan? Dianggap Oh, influencer nggak? Nah, sama aja sih sebenarnya streamer di YouTube masuk ke kreator konten juga sih kreator sama ya. kan? Konten Konten kreator kreator kan? juga kan? Iya, Nah, berarti benar 90-200. iya Iya, kalau kalau beta sih KBJI ya. Hmm? KBLI-nya condongnya ke 9200. Nah, Ya, gimana? benar kok, iya. Benar. Di ini juga ada kok di kasus batasnya juga ada. Oke, Dia lebih condongnya ke situ. Mm-mm. berarti setuju ya, ini pakai 9200 aja ya. Ya, sekarang KBJI-nya ya. Heeh. BJI. Kak Didin, Bang Ya, Ricci bisa tanya. Kalau yang KBLI 6020 itu mm, beda lagi kah? KBLI, Aktivitas ini kok ada streaming video apa ini? Biasa KBLI, streaming video game hanya untuk ditonton. KBLI atau KBJI? KBLI Berapa? 60? 60, 20 60 berapa? 20. Oh, 60 20. 60 20. 60201 maksudnya atau apa kan aktivitas ini kan 60-20 ini masuk aktivitas penyiaran ya 3, 60203. 203 iya. 60203 ya. Ah, ini ada jasa streaming video game. Ah. Oh sorry salah lihat jadi KBLI 2020. Sorry salah di bakunya ini 60200. Ya, ini bener sih. Ini ada Iya ada ya. penyiaran juga. Nah, Oh makanya iya iya makanya tadi benar-benar. beta beta tanya apakah mau digolongkan sebagai konten kreator itu influencer atau gimana? Atau spesifik? Hmm. 6003. Tapi di sini aktivitas anggaran jasa distribusinya ya dia Tapi distribusi dan streaming ya atas permintaan. Sebenarnya dia lebih condongnya kan jasa distribusi. Itu kalau pegawai YouTube-nya gitu kan, Pak? Gimana? nah, iya bisa Iya kan? jadi ya. Bukan Heeh. bukan ke perorangan kan kalau yang 60-23-nya itu kan lebih ke aktivitas jasa penyiaran. Tapi di sini ada jasa pemrogram saluran video atas dasar permintaan ya, video on demand channel. Ya lebih ke YouTube-nya ya.
Bisa memulihkan konten. Nah, jadi sebenarnya cuma antara dua itu aja kan ya? Iya, 92. Iya. Dia sebenarnya bagusnya masuknya ke ini tetap aktivitas influencer sih, dia masuk kreator konten kan, konten kreator ya. Kalau beta tetap di 90 200 sih. Tapi nanti kita coba cek lagi ya. Sementara ini sembilan Oh, puluh oke. dua ratus sama orang Oke. Terima kasih KBJI-nya. Pak Ricci, Hmm, Pak Inas. oke. Jadi Oke, sementara siap. kita pakai ini dulu ya teman-teman Ya, ya. 90 200 ya. Lebih condong di Oke. situ dulu ya. Sekarang KBJI ya. KBJI-nya berapa? Tadi yang teman-teman udah cari. Oh, tadi KBJI-nya sebentar. Tadi udah berapa Yud? Udah dapat? Tadi KBJI-nya 2659 ya Kak tadi. 2659. Iya, ya, pertunjukan seniman kreatif ya. Nah, ya tadi pakainya 2659. Iya, seniman. Oke, sementara pakai ini dulu Pak Ricci. Iya, sebentar itu aja dulu. Pak Deden, silakan. Oke, Lihat dulu. siap. Terima kasih bantuannya Pak Ricci. Karena kemungkinan wah, di Ambon juga ada ya sekarang streamer tuh Iya, ada. ada. Mm-mm. Bukan cuma di Ambon mungkin bahkan. Oke, ini sudah ya kalau sudah diperiksa, ringkasannya sudah diperiksa. Ini kita tinggal melakukan approval ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kalau karena sudah diperiksa, sudah yakin gitu ya, sudah dilakukan pengkodean juga, tinggal diklik approve. Oke, nah kalau sudah di approve, nanti jadi hijau kan dia. Nah, statusnya complete by PML. Nah, kalau misalnya perlu diperbaiki lagi, berarti dia harus ini ada ketemu bug lagi. Status tuh. Nah, kebetulan tadi ada PML yang tanya ke gitu, kayak ke beta kayak gitu. Gak bisa buka assignment karena apa draft gitu. Iya, itu bug yang terjadi di Fasih di SE sekarang. Ya itu problemnya dia ketika udah submit dia malah jadi nggak bisa dibuka. Dianggapnya draft. Harusnya kalau yang di PPL itu tinggal synchron assignment ini, tapi ini kalau yang di PML nih saya baru lihat juga nih. Yang tanya tadi PML barusan Oh, PML pas barusan. istirahat. Iya, Ah, berarti baru nih. Update yang terakhir nih baru keluar nih. Oke. Sama gagal look up Pak Deden. Oke. Itu permasalahan-permasalahan ini tolong di-up di grup Core Wheel dong. Jangan jangan ini biar dilihat sama Pak Bona. Sabar. AB ada di grup Core Wheel kan ya? Ada. Ada, Nah, cuma itu sudah ada di grup besar yang di infra itu sudah ada yang lapor dan Kak ah, Rini sudah komen. apa komennya katanya? Nanti akan diperbaiki di versi berikutnya. Oh, oke. Oke, terima kasih. Nah, kalau yang ini ada yang udah lihat belum nih? Saya nggak tahu nih yang di sini yang di grup Infra SE ada berapa orang ya? Ada yang lihat nggak?
kalau untuk permasalahan ini yang draft ini. Saya baru nih, baru lihat soalnya. Nggak ada ya, belum ada ya. Baru Rian aja yang dapat laporan. Iya, saya nggak ada Tepatnya di grup itu juga. belum ada Kak laporan yang ini. Oh, belum ada ya. Ya, ini baru berarti PML ya. Berarti Rian kasusnya sama ya. Dia setelah approve gitu ya. Atau setelah reject gitu. Eh, status submit. Oh, submit. Iya, Belum dilakukan pemeriksaan berarti. iya belum. Kita coba lihat di fase SM-nya ya. Pak Ricci ini penutupan gimana? Halo, Pak Ricci. Apakah penutupannya mau Harusnya dilakukan? sekarang setengah empat sih. Cuman ya nggak apa-apa. Memang belum selesai kan? Selesaikan aja dulu Pak Deden. Jadi nanti kita Oke, geser aja penutupannya nanti 4 jam 4 mungkin atau 4:15. lama amat ya jawabannya. Ini jam 4 Teman-teman aja. udah pada Oh ya mau udah. selesai Oh, udah kayak ini. selesai nih. Ya tadi Sebenarnya udah penutupan jam selesai. 4. Udah Cuma ini selesai. ada bug ini. Eh, Oh. nanti kita ini aja ya. Ini kita lihat nanti ya, karena ini bugnya di SA juga ya. Bug fasi Oh. soalnya. Baru ketemu. Oke, nanti saya catat aja ini. Mungkin sekian dari beta ya. Teman-teman jangan lupa nanti ke petugas selalu mengingatkan untuk melakukan backup dan juga kalau misalnya ada permasalahan itu tolong dicoba untuk mencari solusinya di kabupaten kota dulu. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, itu baru nanti tolong diinformasikan ke beta ya terkait fasih ya. Nanti beta juga akan coba cari solusinya. Kalau nggak bisa nanti beta follow up ke tim IT di pusat. Mungkin itu dari beta. Mohon maaf kalau misalnya selama seminggu ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Mohon maaf dalam menyampaikan materinya jika kurang juga. Terima kasih sudah mendengarkan beta, gitu. Walaupun cuma sebentar ya, sesi beta cuma sebentar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Saya kembalikan ke Pak Ricci. Oke, terima kasih Pak Deden. Ya, teman-teman, nah ini Pak Ucu juga lagi masih ada Zoom sebentar ya. Kita lagi ada di ini. Kita penutupannya jam 4 ya. Jadi teman-teman bisa break sebentar dulu, istirahat dulu. Jam 4 kita langsung mulai. Penutupannya tetap stay aja di room ini, tapi jam 4 baru kita mulai. Oke? Ini 4 kurang 5 nanti kita halo-halo lagi. Ya, sih. Ya. Ya, Pak Janu ada Pak Janu? Oke, ada ya. Halo, suaranya Pak Janu mana? Pak Janwe ini, Janwe Oh, bukan? Jan. Iya, Pak. Pak Janwe. Pak Janu, Januar. Iya, Janwe, sorry, sorry. Eh, kita, Ibu manajer sudah oke? Tinggal ini ya. Teman-teman nanti pada saat penutupan kalau bisa dipakai virtual background dan ini ya di on kan kameranya. 01 lengkap lah ya. Eh, Shift ada Siva semua beserta teman-teman dan Fatma. Oh, ada Fatma ya. Siva. Ya, ada Pak. Teman-teman di sini beta ulangin lagi semua udah fix kah petugasnya atau masih belum? Kalau misal beta lihat di sini pelatihan pada mulai kapan ya di sini ya?
Pelatihan ya. Sama satu lagi nanti teman-teman setelah ini jangan lupa ya. Nanti kalau memang itu link Zoom-nya, saya share dulu deh di sini sambil tunggu Pak Ucu. Ini ya. Oke, karena kan kita nggak akan ada Zoom lagi, maksudnya Zoom pertemuan. Paling nanti sebelumnya pada saat kalau mau rekon ya untuk saya evaluasi. Kalau dibutuhkan teman-teman. Ini dari KKT ini tanggal 13 ya, 13, 15. Ini Maluku Tenggara nih, bentar. Sulung tanggal 12, betul hari Minggu. Pembelajaran mandiri. Nggak boleh ya hari Minggu dari Pusdiklat. Aturannya katanya nggak boleh ada pembelajaran di hari Minggu. Kalau Sabtu masih boleh. Halo, Sulung. Ada nggak? Atau Teo di sini? Halo, iya Bang. Gak boleh hari Ya, Minggu kan? nggak boleh, nggak boleh. Kata pusat itu dari Pusdiklat nggak boleh. Maksimal Sabtu katanya. Jadi tanggal 12 nggak boleh. Tanggal 13 baru bisa gitu. Emang kenapa? Implikasinya kemana? Ke PJJ ya, 15-17-nya ya? Iya, biar hari Rabu, Kamis, Jumat. Hmm, iya nggak boleh kemarin. Coba ya, bener ya Bu Wendy kan disampaikan kemarin apa dari Pusdiklatnya kan manajer pas itu nggak boleh katanya hari ini hari Minggu. Kalau Sabtu boleh. Tuh, ini tolong disesuaikan ya berarti ya. Karena ini teman-teman laporan yang teman-teman isi di drive ini ya, di spreadsheet ini kita juga akan laporkan ke Pusdiklat ke semuanya. Nanti kan jadi bahan laporan nih semua gitu loh. 15. Jadi kalau mau PJJ-nya paling 15 18 atau mau kalau nggak mau hari ini ya 15 17 sama 20 aja PJJ-nya. 21 ininya ya tatap mukanya kan? Mm-mm. Gitu. Oke ya, nanti di ini lagi ya. Sulung tolong di kayaknya Beta kemarin udah menyampaikan deh yang awal-awal nggak boleh di hari Minggu. Nah, ini 15 17 ini yang paling terlambat nih siapa? Yang paling 16 18 ya. Nah, ini 16 18 boleh, masih boleh. 16 18 ini dari mana nih? Di SBB ya. SBB sama SBT 16 18 masih boleh. 20 22 itu boleh ya. Nah, ini masih boleh 23. Ini Bang Asril nih berarti nggak ada ininya. Halo Bang Asril, di sini ada SBB atau Ah, siap, kampus? Mas. Nah, ini tatap apa? Saya ada tatap mukanya Kak? Berarti. Ya, betul, Mas. Kemarin sudah kita rapatkan dengan Ibu, eh, Hmm. karena memang postur kita punya postur paket meeting, belanja paket meeting itu Hmm. sengkuat untuk tarik pasukan ke Piru, gitu. Oke. Jadi memang Tap. Hmm. sebagai kompensasinya, Ibu minta Hmm. untuk pendampingan yang ditingkatkan, karena kita maksimal, Hmm. kita geser yang uang sedikit dari paket meeting itu, Hmm. digeser Hmm. turun ke pengawasan. Jadi nanti pendampingannya. Berarti Karena kan Bang banyak Asril, ini nih. Gimana, Mas? PJJ-nya maaf ya, PJJ-nya berarti 4 hari dong kalau gitu. Oke, siap. Nanti kita tambahkan di linknya, Mas. Jadi jangan 20 22 ya, berarti 20 sampai 23 ya. Oke, sip. Oke, oke, siap, Mas. Oke, mantap. Ini terus ini udah ya 23 paling telat 23 ya teman-teman. 23 24-nya langsung pemutakhiran ya ini. Izin Pak. Selamat sore Pak Ucu ya Pak. Sore, teman-teman. Oke. Pak, izin tadi batas sebelum mulai ini yang lagi nggak apa ngecek teman-teman dulu yang Masukan. pelatihan petugas karena kan udah dimulai tanggal 13 nih Pak. Mm-mm. Ini izin lapor Betul. Pak. Jadi Mm. teman-teman semuanya nanti mulai tanggal 13 ya udah ada yang berproses untuk pelajaran mandiri tanggal 13. Ada yang tanggal 16. Yang pasti maksimal itu kan tanggal 23 untuk tatap mukanya Pak. Gitu. Dan di sini Pak apa SBB aja Pak yang tidak melaksanakan tatap muka gitu. Jadi semuanya online di tanggal 20 sampai 23. Oke, kan masih boleh ya kalau nggak tatap muka juga ya. Cuma nanti ya kekurangannya itu kita tidak bisa ada ini lagi apa namanya kayak koordinasi secara ini ya offline itu secara luringnya.
Betul Pak, begitu. Sama ini mungkin dari Maluku Tengah ya. Ini petugasnya berarti belum fix atau gimana? Belum dapat atau gimana? Belum diisi berarti Cing? Maluku Tengah jumlah petugasnya udah fix Kak. Itu beta memang belum kasih masa ini Input beta ya? tambahkan dulu ya. Oke, oke, Dan minta tolong ya. sepertinya tuh setelah koordinasi sama Ibu Lin, Kotong bakal bikin 2 gelombang kayaknya Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Iya, iya. 2 gelombang ya? Sabar, berarti ininya maksudnya full day-nya, tatap mukanya 2 gelombang itu. Online juga. Online tuh apakah memungkinkan untuk misalnya kan Kotong 32 tambah 16 ya 48 ya. Itu bisa Ya. dibikin satu kelas Kak? Sebenarnya kemarin aturan dari Pusdiklat itu 45 ya satu kelas kan ya. Nah, oke, oke. Kalau boleh, Tapi Kotong malah senang ini Kak. Jadi nanti offline-nya tatap muka itu baru Kotong bikin 2 gelombang Kak. Gitu sih. Kemarin diskusi sama Ibu Lin. Ya. Iya, 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 iya. Oke, nanti kita lewat Wapri aja. Japri nanti kita tanyakan Oh lagi. ya, Kemarin sih oke. 45, tapi kalau misal nambah-nambah 3 mungkin kayaknya masih bisa lah. Gitu ya. Siap. Baik, baik Kak. Oke. Oke, izin mungkin ke Ibu Wendy, Pak. Penutupan udah siap Oke, dimulai, ya, Pak. silakan Iya, Pak. supaya Ya. ini sebelah masih weekly meeting juga soalnya. Iya, Pak. Semua weekly-an, Pak. Oke, Pak. Ini ada BSPS juga, aduh. Oke. Ya, Silahkan silakan Ibu teman-teman. Wendy. Ya, terima kasih Pak Iki, Pak Ucup. Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku, Bapak Yusuf Tata Mengerasa SST Stat. Yang kami hormati para instruktur nasional latihan instruktur daerah Sakernas Agustus 2026 BPS Provinsi Maluku, serta seluruh peserta pelatihan Indah Sakernas Agustus 2026 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita dapat berkumpul dalam acara penutupan pelatihan Indah Sakernas Agustus 2026 BPS Provinsi Maluku dalam keadaan sehat. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan acara di sore hari ini. Untuk mengawali acara kita pada sore ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah laporan Cikur Nasional Pelatihan Indah Sakernas Agustus 2026 BPS Provinsi Maluku. Kepada yang terhormat Bapak Rici Maulana Yusuf SST selaku instruktur nasional, disilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Wendy atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yusuf Tatar Mangaraksa, SSTM Stat, selaku Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku. Yang saya hormati rekan Inas, Bapak Deden, dan Bapak Ibu peserta saat ini. Calon indah ya Bapak Ibu semua. Baik, izinkan Pak, saya melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan pelatihan calon instruktur daerah Sakarna Service 2026. Di sini saya mewakili Pak Deden juga sama-sama Pak. Jadi pelaksanaan pelatihan ini sudah selesai dilaksanakan, di mana pesertanya itu sebanyak 25 orang, dimulai dari tanggal 1 Juli MOOC sampai 3 Juli dan dilanjutkan dengan PJJ di saat ini, di hari ini, di hari terakhir ya, tanggal 6 sampai 10 Juli. Jadi nggak kerasa ya Bapak Ibu semua, kita sudah 8 hari Pak melaksanakan pelatihan Dasakernas ini. Nah, total pelatihan ini selama 52 JP ya, terdiri dari 9 JP MOC dan 43 JP PJJ ya. Jadi yang minimal 20 JP-nya sudah terpenuhi Pak. Kalau misalnya di Pusdiklat kan kita diminta ya dalam setahun itu minimal 20 JP. Nah, dari Sakarnas saja sudah terpenuhi Bapak Ibu semua. Oke, nah ini pun adapun statistik peserta calon Indah di saat ini Bapak Ibu semua. Jadi untuk pesertanya Pak ada laki-laki 16 orang ya, ternyata banyak laki-laki ya. Perempuannya 9 orang ya. Nah, terus untuk jabatan sendiri, statistisi ahli pertama sebanyak 11 orang, atau 44%, nah, paling banyak ya, dominasi, dan peranata komputer ahli pertama juga paling banyak, 40% ya. Nah, untuk pengalaman Pak di sini memang yang paling berpengalaman itu lebih banyak ya, mendominasi ya Bapak Ibu semua, ada 80, total 84% ya, sudah mengikuti pelatihan Sakernas ya. Nah, memang ada 4 peserta sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan Sakernas ya, baik pelatihan indahnya ataupun pelatihan instrukturnya ataupun pelatihan petugasnya. Adapun materi pelatihan yang telah disampaikan Pak, yang tadi sudah saya sampaikan juga melalui MOOC, terus ada penjelasan umum terkait materi, SOP, Sakernas, dan konsep definisi. Terus dilanjutkan juga metodologi dan penjelasan daftar sampel, materi sistem manajemen dan aplikasi, sinkronisasi DSRT, fase pendataan, fase pemeriksaan, KBLI, KBCI, dan evaluasi terakhir yang meliputi dari tugas MOOC, asinkronus, dan pendalaman serta pembahasan evaluasi. Adapun evaluasi indah yang dilaksanakan, penilaiannya itu berdasarkan hard skill 80% dan soft skillnya 20%. Dengan bobot di mana hard skill itu dibagi-bagi Pak dari mulai MOC-nya sampai dengan asinkronusnya. Ada bobot-bobotnya tersendiri Bapak Ibu semua. Dan soft skill-nya juga sama, itu dibagi-bagi ya sesuai dengan harinya. Dengan range nilainya itu 75 sampai 95. Jadi Bapak Ibu semua dinilai setiap harinya gitu. Nah, untuk kendala Pak, izin saya menyampaikan selama pelaksanaan Sakernas Agustus 2026 ini, latihan indahnya itu yang pertama bahan ajar masih terus dilakukan penyempurnaan ya. Mungkin Ibu Wendy juga sudah share juga di grup kita, di grup Indah Sakernas Agustus ini terkait update-update bahan ajar. Maka dari itu Bapak Ibu semua nanti sebelum mengajar, petugas tolong reload dulu terus update kondisi yang terakhir. Karena di situ nanti di linknya Bapak Ibu semua ya, di link bahan ajar itu ada tulisan revisi. Jangan lupa ya yang revisi yang terakhir yang diambil gitu ya. Nah, yang kedua, ini Pak banyak peserta indah yang tidak fokus ya di waktu yang bersamaan dengan pelatihan. Karena di waktu yang bersamaan itu di pelatihan indah ini ya ada juga terdapat kunjungan ya supervisi dari BPS Provinsi Maluku dan agenda rapat lainnya. Pasti dalam persiapan SE ya Pak. Itu juga salah satu, jadi banyak teman-teman yang tiba-tiba tidak bisa atau izin sebentar, ada rapat dan lain-lain, itu cukup terkendala juga. Oke, nah tindak lanjut yang harus dilakukan pada saat pelatihan petugas nanti, Bapak Ibu semua, calon indah. Nah, ini yang pertama pelatihan petugas ini dilaksanakan 13 sampai 23 Juli ya, dengan total durasi pelatihan selama 40 jam pelajaran. Nah, di mana ini pembagiannya Bapak Ibu semua 3 hari ya, berdasarkan petunjuk mekanisme pelatihan kan sudah ada ya di surat, kita sudah berikan ke Bapak Ibu semua di PJK Sakarnasnya, harusnya sudah tahu ya. Di sini ada pembelajaran mandiri MOOC-nya 3 hari. Nah, kelas online-nya PJJ-nya 3 hari, kelas offline-nya atau tatap mukanya 1 hari full day. 3, role playing dilaksanakan pada kelas tatap muka.
Nah, BPS Kabupaten Kota menyiapkan koresponden role playing dengan kondisi ketenagakerjaan yang bervariasi. Nah, mungkin catatan khusus tadi yang untuk SBB ya, role playing tetap diselenggarakan juga ya. Entah nanti sistemnya melalui breakout room, mungkin dibagi-bagi ya. Nanti Pak Asril ya selaku Inasnya dan Mas Alvin ya, nanti Indah ya selaku Indahnya dan Mas Alvin juga dibagi breakout room saja, nanti dibagi per PML. Yang pasti tetap harus terlaksana role playingnya Bapak Ibu semua ya, walaupun kelasnya online yang dipilih. Yang keempat, ini evaluasi dilakukan dengan penilaian tugas mandiri ya, MOC, PJJ, dan kelas offline, serta pelaksanaan role playing. Diingatkan kembali, nanti para Inda, tolong pada saat pembelajaran MOC itu tetap harus memberikan ini ya, pertanyaan-pertanyaan atau kuis ya. Nah itu. Yang kelima, BPS Kabupaten Kota menyiapkan Zoom meeting ya, atau Google Meet ya, untuk pelaksanaan PJJ. Gitu. Jadi di masing-masing kako ya, Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya laporkan terkait perihal pelaksanaan eh, pelatihan instruktur daerah Sakernas Agustus 2026. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ricci atas laporan instruktur nasional yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan arahan sekaligus memohon kesediaan Bapak Ketua Tim Statistik Sosial untuk menutup kegiatan pelatihan Indah Sakernas Agustus tahun 2026 BPS di Provinsi Maluku secara resmi. Kepada yang terhormat Pak Bapak Yusuf Tatan Mangarasa, kami persilakan untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan ini. Kepada Pak Ucu, disilakan. Baik, terima kasih Ibu MC kita, Ibu Wendy Hatulesila atas perkenaannya mempersilahkan saya. Tegang banget Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Jadi yang saya banggakan ya Bapak Bapak Inas berdua dulu nih. Ini yang satu lagi kemana nih Pak Inas ini? Terus teman-teman manajer kelas, PIC, di sini ada Pak Farhan juga ya. Pak Farhan nggak pernah dibuka nih kameranya. Teman-teman pendamping pendamping juga ya. Apa saya lupa ini manajer kelas, PIC sama apa tuh. Terima kasih. Terus yang terutama nih teman-teman calon Indah ya. Ini udah atau udah Indah nih. Yang berbahagia nih udah seminggu kurang lebih hampir seminggu ya 6 hari ya teman-teman bersama-sama di baik mulai pelatihan 4 hari apa 5 hari saya lupa tadi bersama-sama lah mulai dari emosi sampai dengan ke PJJ ini semuanya kelihatannya bahagia terlihat gitu kecuali Rizky kayaknya udah suntuk banget ya teman-teman baik terima kasih ya pertama-tama untuk teman-teman sekalian yang sudah dengan sangat semangat setiap hari saya ikuti saya lihat memang saya tidak masuk ke ruang Zoom-nya tapi saya perhatikan karena kebetulan saya dengan Pak Ricci ini kan kita di ruangan yang sama jadi saya sempat lihat juga teman-teman dalam mengikuti kegiatan pelatihan sudah sangat-sangat antusias dan juga tadi kalau menurut Pak Inas lapor tuh teman-teman juga sudah sangat mantap ya untuk menerima ini bahkan rata-rata kelasnya juga tinggi nih kalau nggak salah tadi itu. Baik, terima kasih. Lalu langsung slide berikutnya, Pak Ricci mungkin. Ya, jadi kalau untuk terkait pemanfaatan data Sakernas, saya rasa Bapak Ibu Ina sudah menjelaskan dengan sangat detail ya. Yang pertama itu untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan secara nasional. Itu juga untuk perencanaan evaluasi program yang sektoral di kementerian lembaga dan juga untuk TPB atau SDGs dan RPJMN untuk Asta Cita ketiga dan empat. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu adalah juga untuk pemutahiran DTSN. Apalagi terkait DTSN ini di setiap lini manapun ya, di setiap lini manapun kita kemarin terkait sekolah rakyat DTSN, terkait perumahan DTSN, terkait bantuan apa itu kemarin PBI DTSN gitu. Nah, jadi salah satu kegunaan dari Sakernas kita ini, apalagi Sakernas besar, yaitu untuk memutarkan terkait DTSN. Jadi teman-teman minta tolong penekanan ke teman-teman petugas terutama itu untuk hati-hati di dalam memberikan jawaban, terutama yang terkait masalah NIK juga itu untuk nanti memadankan data hasil Sakernas ini dengan data yang ada di dalam DTSN-nya. Lalu slide selanjutnya.
Nah, ini untuk terkait pengawal pendataan dan pengawasan lapangan. Jadi tadi salah satu strategi dari SBB ya kalau tidak salah tadi Pak Asril bilang itu tidak akan ada pelatihan secara tatap muka, tapi nanti akan diganti dengan supervisi ya untuk supervisi sampai ke lapangan untuk teman-teman petugas. Jadi silahkan saja. Siap, Pak Dan yang Ujang. ya, tapi yang penting itu karena ini kita beririsan ya, benar-benar beririsan ada dua kegiatan besar. Bahkan Zoom meeting pun kita beririsan nih. Jadi saya sambil ikuti weekly meeting sebenarnya tadi tiba-tiba Pak Desi bilang, ayo Pak kita jam 4 nih teman-teman mau penutupan gitu. Jadi ada dua kegiatan besar yang berjalan itu sesi ekonomi sementara jalan dan juga ini Sakernas. Sakernas ini Sakernas yang Agustus yang nanti hasilnya itu estimasinya sampai dengan level kabupaten kota. Jadi tolong teman-teman benar-benar mengatur strategi dengan baik, benar-benar mengatur dengan jeli lah gitu. Karena tadi juga banyak hal ternyata yang menjadi catatan-catatan kita bersama. Lalu untuk inovasi dalam pengawasan lapangan juga teman-teman harus kembangkan ya karena dengan kondisi keterbatasan atau efisiensi anggaran, saya rasa teman-teman harus berinovasi gitu. Apakah nanti dengan cara melakukan pengawasan secara virtual, kalau tidak bisa melalui Zoom, atau nanti intensif melalui WhatsApp group atau seperti apa silakan lakukan inovasi oleh teman-teman sekalian. Lalu kolaborasi juga kalau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin bisa numpang di sensi ekonomi, bisa numpang di kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang mungkin berjalan. Dan yang tidak kalah penting itu patuh terhadap jadwal gitu. Mungkin untuk kita organik itu merupakan suatu hal yang sudah mendarah daging gitu terkait timeline, jadwal, waktu target kegiatan gitu. Tapi untuk teman-teman petugas, apalagi saya dengar teman-teman petugas kita kan yang sudah terbiasa ikut tuh udah ditarik habis tuh untuk sesi ekonomi. Sebagian besar teman-teman udah diserap semua, baik petugas-petugas Sakernas, Susenas, kegiatan-kegiatan rutin kita udah diserap semua sama sesi ekonomi. Nah, kemungkinan besar petugas yang Bapak Ibu teman-teman ajarkan ini semuanya masih baru gitu. Nah, itu perlu pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, terutama yang hal yang paling mendasar gitu, seperti pada saat mulai melakukan pendataan harus lapor ke aparat desa, terus tata krama dalam berwawancara itu hal yang nanti akan memakan waktu gitu. Jadi, tolong teman-teman selain teori-teori dasar ya terkait ke konsep-konsep wilayah, ke keluarga dan lain-lain itu nanti itu pasti akan teman-teman ajarkan juga karena banyak petugas baru gitu. Nah, apalagi dengan jadwal pengalaman kemarin pengalaman kemarin sih saat ini dengan sesi ekonomi teman-teman petugas yang masih baru itu mereka tidak terbiasa dengan jadwal yang ketat. Dan nanti mungkin jadi penekanan buat teman-teman pada saat nanti melakukan pelatihan dengan teman-teman petugas. Lalu terkait data, jadi kita harus tetap kawal terkait cleaning dan maupun konsistensi data. Jadi anomali-anomali yang ada itu mulai dicicil secara ini perlahan ya atau dengan sistem berjalan terus konsistensi diperhatikan dan koherensi juga terkait data-data terkait itu seperti data-data administrasi, data-data yang makro lainnya itu harus dicek gitu karena nanti contoh Bapak Ibu dan teman-teman mungkin tahu nanti kami sementara persiapan untuk rilis data Sakernas Sakernas yang kita sementara baru rekod apa nih Februari ya Mei, tadi? Mei, Pak. Mei, Mei, sorry Pak. sorry. Ya. Sakernas Mei kemarin gitu. Jadi Bapak Ibu karena kemarin datanya itu cukup bagus, akhirnya kita pada saat melakukan rekod itu tidak tidak terlalu sulit gitu. Jadi tidak terlalu jauh antara raw data yang teman-teman dapatkan dengan nanti hasil final yang akan kita rilis gitu. Nah itu. Tapi kalau nanti teman-teman tidak awal dari saat pendataan di lapangan itu kasihan itu kita akan susah setengah mati untuk menyesuaikan antara data yang masih raw dengan data yang sudah tertimbang. Lalu juga kita harus bisa mengkomunikasikan dan mensosialisasikan terkait output. Jadi outputnya itu harus simple, padat, mudah dicerna oleh stakeholder ya dan menarik gitu. Jadi kalau tampilan awalnya ya seperti manusia lah kalau dia tidak menarik, dia kan males sisir rambut, males skincarean gitu kan mau ngelihat aja males gitu. Ini ngapain sih dia muncul-muncul terus di layar saya gitu. Tapi kalau dia glowing apa kan nah kayak Fatna tuh dia glowing itu kan ngelihatnya aja seger gitu. Gitu ya teman-teman. Saya lihat Andre ini matanya nggak lepas-lepas dari tadi nih. Andre, awas hati-hati kok, Andre. Jangan macam-macam. Gitu. Nah itu jadi teman-teman seperti itu sama juga dengan output yang kita hasilkan. Nanti teman-teman harus buat dia sederhana mungkin, semenarik mungkin, dan juga dengan segampang mungkin lah. Dan BPS Kabupaten Kota juga harus ini mengkomunikasikannya dengan teman-teman terutama teman-teman di Pemda ya, yang mereka menggunakan pengguna data dan rekan-rekan media juga jangan lupa di-share. Gitu. Oke, lalu selanjutnya
Ya, ternyata langsung muncul peserta terbaik. Padahal tadi mau rahasia dulu nih. Keren nih. Andre baru dibilangin langsung muncul. Re, mana mukamu, Andre? Aduh, ternyata dia nilai tertinggi ya dari SBT. Padahal sinyalnya putus-putus kata Inas tadi itu. Tapi tertinggi dia 95,13. Lalu ada Rismawan nih. Rismawan mantap juga nih ya. Sambil ngurusin SE dia sambil pelatihan 94,07 dan Sambil Andri upload ya. spasi, Pak. Sambil rosi. Andri di MBD nih. Mana sih Andri nih? Dia mantap dia peringkat ketiga 93,8 nih. Padahal sinyal juga susah di MBD Andri ya. Mana sih Andri? Udah hilang juga Ini nih. Oh, udah ada pakai dia. Starlink, Pak. Udah Starlink. Keren-keren. Ini ujung-ujung semua nih kecuali Maluku Tengah yang di tengah ya. Satu SBT di ujung. Tadi Pak Firman bilang susah tuh di SBT sinyalnya. MBD juga pakai Starlink. Oh, dua-duanya pakai Starlink ya. Selamat ya teman-teman untuk para peserta terbaik. Harapannya juga bukan hanya peserta terbaik yang diraih ini, tapi ilmunya juga teman-teman bisa salurkan atau transfer ke teman-teman petugas gitu. Dan hasilnya juga yang paling penting itu juga harus hasil yang sangat baik gitu ya. Jadi ini malah berat nih Andre nih. Andre malah jadi beban ini kan nilai tertinggi berarti harus yang paling cepat jangan sampai nanti diteleponin lagi gitu kan Andre ya. Ya gitu. Terima kasih ya teman-teman ya luar biasa nih rata-rata nilainya juga 89,52 weh. Memang Indah kali ini luar biasa nih. Di tengah-tengah kesibukan SE tapi memang terbaik ya. Selamat ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Semoga nanti teman-teman pada saat melakukan pelatihan dengan petugas itu, teman-teman bisa bisa banyak apalah mengamalkanlah dari pelatihan Indah ini dan bisa mentransfer dan ingat yang akan teman-teman latih itu adalah petugas. Jadi tidak sama dengan pada saat teman-teman melatih Indah gini, seperti tidak sama seperti teman-teman pada saat pelatihan Indah. Jadi caranya beda, tekniknya beda, strateginya beda, dan juga penyampaian teman-teman ingat terkait konsep dan segala macam tuh anggap saja yang teman-teman hadapi ini orang-orang awam gitu. Jadi dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf baik ke penyelenggara maupun mulai mewakili seluruh ya, mulai dari teman-teman INAS, teman-teman penyelenggara, manajer kelas, PIC, maupun seluruh panitia yang bertugas. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang menjadi kekurangan dan kata-kata yang penyampaian yang salah. Dan harapannya semua yang baik teman-teman bisa serap dan bisa teman-teman transfer ke teman-teman petugas. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua kegiatan pelatihan Indah Sakernas Agustus 2026 dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sampai juara satu. Baik, terima kasih Pak Ucu atas arahannya sekaligus secara resmi telah menutup kegiatan pelatihan kita di saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan ada dalam doa bersama dan doa di saat ini akan dipimpin oleh Bapak Andre Sega. Kepada Bapak Andre disilakan. Langsung dia. Peserta terbaik langsung pimpin ya. Memang double-double dia. Silakan, Dre. Ya, apakah suara terdengar? Merdu sekali. Jelas, jelas. Ya, selamat sore Bapak Ibu, izin Pak Ucu dan Bapak Ibu semua. Izinkan kita memimpin doa kita pada saat ini. Doa akan saya pimpin dalam ajaran Kristen. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain akan menyesuaikan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa atas penyataan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul kembali di Zoom ini dalam kegiatan penutupan pelatihan Indah Sakernas Agustus tahun 2026 seprovinsi Maluku. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon ya ampun ya Bapa, ampunilah dan sucikanlah kami dari noda dan pelanggaran sehingga tidak menjadi penghalang berkat-Mu atas kami. Ya Bapak, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kegiatan pelatihan ini mulai dari pembelajaran mandiri, emosi, hingga pembelajaran jarak jauh selama 5 hari ini boleh selesai dan boleh berjalan dengan baik.
Semoga apa yang sudah kami pelajari dan kami dapatkan dalam pelatihan ini bisa berguna dan dapat kami sampaikan kembali secara menyeluruh kepada petugas ketika pelatihan petugas di tempat kami masing-masing nanti. Tak lupa juga kami mendoakan instruktur nasional, manajer, PSI kelas kami, dan semua pihak yang terlibat yang telah mendampingi kami selama pelatihan ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, kesehatan, penyertaan kepada mereka dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Kami juga menyerahkan kegiatan Sakernas Agustus 2026 ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga setiap tahap kegiatan ini, mulai dari persiapan, pelatihan, hingga turun lapangan nanti, boleh berjalan dengan baik, sehingga data yang dihasilkan nanti adalah data yang akurat dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak, bila doa kami, sempurnakanlah doa kami yang kurang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Andre yang sudah memimpin doa di sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan ada pada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Pak Januar. Pada Pak Januar, disilakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk sesi foto bersama dimohonkan agar dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Untuk layar terdapat 2 slide, saya akan ambil mulai dari layar pertama. Layar kedua. Senyum dong. Masa senyum mukanya. Ya, Bapak Ibu selesai. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih Pak Januar sudah memandu kita pada acara sesi foto bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian telah selesailah seluruh rangkaian acara kegiatan pelatihan Indah Sakernas Agustus 2026, maka berakhir pula kegiatan penutupan pelatihan Indah di hari ini. Selaku pembawa acara dan atas nama panitia penyelenggara, saya memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas statistik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, teman-teman. Ya. Semangat terus pokoknya untuk persiapan pelatihan petugasnya. Ada Ya. berpisah kan? Semangat Jadi semua. Pas. Yang juara kuis itu ya Iva ya, nanti saya akan japri ya. perempuan. Ada terus yang perempuan berarti juara kuis ya. Yang juara 1, 2, 3 nanti saya japri juga ya. Oke. Oke Bapak Ibu semua, nanti kita akan ketemu lagi ya mungkin pada saat apa evaluasi ya, ketua offline, semoga ya bisa ya kita berkunjung ya. Semuanya lulus ya Bapak Ibu semua. Mungkin tadi Pak Ucu kan ini ya rata-rata ya Pak ya, semuanya lulus Bapak Ibu semua. Jadi semuanya Lulus ya, karena mengajar ya. 89 jadi mengajar. Iya, Padahal letter harapannya tadi rendahnya nggak pun mengajar. di atas. Ketemu offline CB yang teman-teman Iya. nggak datang. Teman-teman kalau CB ada duitnya di kabupaten kota. Datang kan? Kita buat lah supaya mereka datang. Tiketnya udah mahal. Ada. Bang Asril ada nggak Seng kalau buat CB? Kalau SBB selalu siap itu pasti. Siap, Pak Ucu, siap. SBB Iya, selalu siap. Iya, semoga aja Pak ada tampiasan dari SE Iya, Pak. iya. Mudah-mudahan lah ya supaya teman-teman tambah semangat ya. Tapi kalau Sakernas kayaknya teman-teman susah buat di lapangan juga pada ngepas. Iya. Iya deh. Iya. Semangat ya, pokoknya teman-teman semangat terus lah. Nah, kita saat ini harus penuh dengan senyum dan semangat. Iya, Pak. Oke deh teman-teman. Oke, itu saja ya. Izin dulu Mungkin ya, pamit. ya izin live ya Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak Deden juga ya. Terima kasih Pak Deden ya. Ya, Oke, terima mungkin- kasih Pak Ricci. Oh, ada Pak Deden. Ada Pak Ucu. Saya Atau mengamati selalu aja. Mengawal mau terus. say goodbye buat teman-teman nggak? Belum ya? Kalau Belum, bisa di belum. next pelatihan. Oh iya, boleh deh. Ini kayaknya terakhir bertemu teman-teman. Jangan begitu Iya, ngeri jangan. banget ini. Lu kayak udah tahu Jangan ngeri. aja sampai Iya, kapan. makanya ngeri. Oh Itu iya, urusan ngeri. di atas itu Pak Deden. Ya Nah, betul jangan. Bang. Nanti ketemu lagi beberapa tahun lagi. Iya. Amin. Iya, amin. Ya, semoga sukses Pak Deden. Oke, mantap ya.
Iya ya, Bapak Ibu semua. Eh, Sampai berjumpa lagi ya. Dadah semuanya ya. Kita end meeting saja ya. Oke. Oke. 4, 3, 2. Terima kasih. Bapak Ibu saya end meeting ya.